Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bagaimana banyak para wargi Sundan dan Nusantara? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari tim redaksi Ratu Gading Channel menayangkan isi cerita atau keterangan dari kitab warga Kota Bogor, Jawa Barat dan Bapak Buang Semangkat warga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat mengenai murkanya para leluhur tanah Pasundan Pulau Jawa. Isi cerita atau keterangan dari kitab sebagai berikut, yaitu pada hari Jumat Pahing tanggal 8 Oktober 2021 kami berlima pergi ke Gunung Wayang. Rombongan kami ini antara lain adalah 1 kita warga Kota Bogor, Jawa Barat, 2 Bapak Buang Semangkat warga Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 3 Saudara Asep Nugroho warga Kota Bandung, Jawa Barat, dan 4 Bapak Haryono warga Kota Yogyakarta, 5 Saudara Legimin warga Kota Yogyakarta. Di lereng Gunung Wayang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat kami berlima membagi tugas dan memasang tenda di Tanah Hagalapang. Waktu itu kira-kira sudah menunjukkan pukul 23:15 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kami mendengar suara musik gamelan Jawa atau Kubo Iro. Kemudian kita Bapak Haryono dan Bapak Buang Semangkat mengadakan prosesi spiritual atau meditasi. Kami ingin tahu apa yang terjadi di Gunung Wayang selanjutnya karena mendengar suara musik gamelan Jawa Kubo Iro itu. Di dalam meditasi saya melihat di puncak Gunung Wayang telah hadir para leluhur dari tanah Pasundan dan Pulau Jawa. Para leluhur tersebut antara lain 1 Syekh Ahmad Subakir, 2 Kanjeng Sunan Kalijaga, 3 Prabu Siliwangi III Raja Pajajaran, 4 Prabu Brawijaya V Raja Majapahit, 5 Eyang Sabdopalon atau Ki Semar, 6 Gusti Ratu Nyi Roro Kidul, 7 Gusti Ratu Dewi Lanjar, Penguasa Laut Utara Pulau Jawa. Kemudian kami mendengar suara Syekh Ahmad Subakir membuka pembicaraan di pertemuan malam itu. Yang isi pembicaraannya dalam bahasa Jawa, insya Allah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Syekh Subakir membuka pembicaraan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang para leluhur di tanah Pasundan dan maupun di Pulau Jawa untuk datang di puncak Gunung Wayang ini karena ada hal yang sangat penting untuk disampaikan. Bermula dari kejadian pada hari Jumat Kliwon tanggal 1 Oktober 2021 tanggal atau 23 Safar 1443 Hijriah pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sang Satrio Peningit ini sewaktu sholat malam atau tahajud mendapat serangan dari luar. Serangan ini sangat berbahaya sampai sang SP ini mengalami kesakitan yang sangat pedih. Kemudian saya sendiri datang ke rumah Satrio Peningit mencoba untuk mengobati luka akibat serangan memanikan itu. Saya melihat ada 2 kelompok dari aliran ilmu hitam dan dari golongan ilmu putih yang menyerang sang SP ini. Saya berhasil mengeluarkan 3 jarum kasur, 2 paku bumi, dan 5 helai rambut orang yang telah mati dari kepala sang SP ini. Di dada depan
saya melihat ada 2 buah gambar telapak tangan berwarna biru kehitaman. Kelihatannya ini bekas pukulan tenaga dalam dari jarak jauh. Alhamdulillah semuanya dapat saya keluarkan dan saya sembuhkan dari tubuh sang SP ini. Lalu yang Sabab Palon berbicara, kurang ajar, berani-beraninya mereka menyerang cucu saya. Kita harus membalas perilaku mereka. Lalu Ratu Nyerok itu juga ikut bicara. Terus gimana keadaan kesehatan putra angkat saya ini? Apa sudah sehat kembali Kanjeng Sunan? Saya amat sebagian menjawab Alhamdulillahirabbil alamin. Si Mas Tanda Pemarayan atau SMP ini sembuh dan sehat kembali seperti sedia kala. Lalu Prabu Siliwangi berbicara, kelihatannya yang menyerang keturunan saya ini, itu si Mas Tanda Pemarayan, adalah orang-orang yang berwatak jahat. Meskipun mereka dari golongan putih, mereka merasa iri hati dan dengki karena mereka bukan yang termasuk manusia pilihan. Dan mereka ingin menggagalkan posisi spiritual sang SP ini. Lalu saya Ahmad Subakir juga berbicara lagi. Kita sekarang membagi tugas. 1, Ki Sabto Pahlawan bertugas untuk membuat 7 gunung berapi di Pulau Jawa meletus atau erupsi dan sebarkan wabah penyakit di Pulau Jawa. 2, Nyi Roro Kidul bertugas untuk membuat gempa bumi yang sangat dahsyat, kurang lebih 8,7 skala Richter, dan membuat gelombang besar yang tinggi sekitar kira-kira 25 meter dan sapu bersih semua pesisir pantai selatan Pulau Jawa. 3, Ratu Dewi Lanjar bertugas untuk membuat tinggi permukaan laut di sebelah utara laut Pulau Jawa lalu tenggelamkan seluruh pesisir sebelah utara Pulau Jawa. 4, Prabu Siliwangi bertugas untuk membuat curah hujan tinggi dan tambahkan badai dan petir yang menyambar-nyambar di seluruh tanah Pasundan, Jawa Barat, juga disertai dengan tanah longsor dan banjir. 5, Prabu Wijaya V bertugas untuk membuat curah hujan yang tinggi disertai dengan tanah longsor dan banjir bandang di tanah Jawa, daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Juga menenggelamkan kota-kota yang permukaannya lebih rendah dari permukaan air laut. 6, Sunan Kalijaga yang dibantu oleh 8 wali yang lainnya untuk melindungi dan menyelamatkan para warga yang taat beribadah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Ajak para warga untuk menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Semua musibah ini sudah mendapatkan izin dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai peringatan kepada seluruh manusia atau rakyat di Pulau Jawa dan Tanah Pasundan untuk bertaubat dan memohon ampun atas dosa yang mereka perbuat dan segera kembali ke jalan yang benar. Semua ini adalah kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya harus menunggu perintahnya, kapan waktunya kita melaksanakan tugas-tugas kita membuat musibah ini. Cukup sekian pertemuan singkat kali ini. Khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang hadir menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah isi perbincangan dalam pertemuan para leluhur Pulau Jawa dan Tanah Pasundan di puncak Gunung Wayang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Semua kejadian atau musibah bencana alam adalah kehendak atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya musibah ini datang menimpa kita, wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahuinya. Kita semua hanya bisa berdoa agar kita diberi keselamatan nanti dalam musibah ini. Amin ya rabbal alamin.
Lalu di lain waktu pada hari Selasa lagi tanggal 12 Oktober 2021 pukul 1:45 waktu Indonesia bagian Barat, ketika Kitapa mengadakan prosesi spiritual atau ritual di pantai Pelabuhan Ratu. Di dalam prosesi spiritualnya beliau alhamdulillah dapat berkontak batin dengan Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul. Ratu penguasa Laut Selatan itu memberi pesan atau wangsit kepada Kitapa dengan nada amarah yang diiringi suara yang tinggi dan penuh amarah. Penyebab kemarahan Ratu Laut Selatan ini adalah karena melihat kondisi putra angkatnya atau Simas Tanda Pembarian Simas Tanda Panatagama atau Raden Mas Arya Widayuda atau Pangeran Aji Saka Satria Nusantara yang mengalami tekanan batin dari orang-orang di sekitarnya atau rakyat Pulau Jawa dan Tanah Pasundan yang terus menghina dan memfitnah, bahkan ingin mencelakai atau membunuhnya. Padahal Simas Tanda Pembarian tidak pernah berbuat kesalahan dan tidak pernah menyakiti hati rakyat Pasundan dan rakyat di Pulau Jawa ini. Isi wangsit atau pesan amarah Ratu Nyi Roro Kidul sebagai berikut. 1. Saya Ratu Penguasa Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul, atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan memberi musibah atau bencana alam kepada rakyat di seluruh Pulau Jawa dan Tanah Pasundan, yaitu berupa gempa bumi yang sangat dahsyat, ombak yang sangat tinggi atau tsunami, gempa bumi yang berkekuatan kira-kira 8,7 skala Richter dan tinggi gelombang tsunami kira-kira 25 meter dalam waktu dekat. Lihat saja nanti. 2. Mengapa kalian wahai rakyat Pulau Jawa dan Tanah Pasundan selalu ingin mencelakai dan membunuh putra angkat saya, yaitu Simas Tanda Pembarian? Padahal beliau selalu berdoa untuk keselamatan kalian semua, seluruh rakyat Nusantara. 3. Mengapa kalian wahai rakyat Pulau Jawa dan Tanah Pasundan selalu ingin mencelakai dan membunuh putra angkat saya, yaitu Simas Tanda Pembarian? Padahal beliau selalu berdoa untuk keselamatan kalian semua, seluruh rakyat Nusantara. 4. Saya sangat marah melihat tingkah laku kalian wahai rakyat Pasundan dan rakyat Pulau Jawa yang selalu menghina dan memfitnah anak saya, Simas Tanda Pembarian. Kalian menganggap amarah saya ini hanyalah ancaman saja. Tunggu saja nanti pada waktu dekat akan saya tenggelamkan kalian semua dan kalian terkubur dalam perut bumi selama-lamanya. Dasar kalian manusia tidak punya rasa terima kasih dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. 6. Sebelum terlambat, hentikan semua hinaan, fitnahan dan niat kalian untuk mencelakai atau membunuh putra angkat saya, Mas Tanda Pembarian, yang sekarang berada di Tanah Pasundan. Sekarang ini beliau sedang menjalani prosesi spiritualnya. 7. Berilah dukungan dan berdoalah untuk keselamatan dan kesehatan putra angkat saya atau Simas Tanda Pembarian agar prosesi spiritualnya berhasil dan segera mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemakmuran seluruh rakyat Nusantara. 8. Saya bersama seluruh raja-raja atau leluhur di Pulau Jawa dan Tanah Pasundan akan terus mengawasi perilaku kalian semua, seluruh rakyat Pasundan dan Pulau Jawa, terhadap putra angkat saya, Simas Tanda Pembarian. Jangan bersikap sombong dengan ilmu kesaktian kalian miliki sekarang, wahai rakyat Pulau Jawa dan Tanah Pasundan. Perlu kalian ketahui dan kalian sadari bahwa ilmu kesaktian yang kalian miliki sekarang tidak sebanding dengan ilmu kesaktian kami miliki. Janganlah kalian menantang kami untuk beradu kesaktian. Lihat saja nanti apa bisa kalian menghentikan musibah atau bencana alam, yaitu gempa bumi dan gelombang besar atau tsunami yang akan menimpa kalian. Semua bencana alam ini sudah mendapat izin dan ridha Allah
Subhanahu wa Ta'ala untuk membinasakan kalian semua, wahai manusia durhaka. Kepada orang-orang yang selalu berbuat kebajikan, teruslah berzikir dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa atas dosa-dosa kalian, dan bersabarlah, berdoalah untuk keselamatan kalian dan keluarga kalian sendiri. Itulah tadi siwangsi atau pesan amarah dari Gusti Ratu Nyi Roro Kidul, Ratu Selatan Pulau Jawa, yang diterima oleh kita di Pantai Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Pesan ini ditujukan kepada seluruh rakyat Pasundan dan Pulau Jawa untuk selalu berbuat kebajikan kepada sesama manusia, dan tidak lagi berbuat zalim atau menzalimi putra angkat Gusti Ratu Nyi Roro Kidul dan keturunan raja-raja di Pulau Jawa, yaitu Raja Majapahit dan Raja Pajajaran, yaitu Simas Tanda Pamarayan atau Simas Tanda Panatagama atau Raden Mas Arya Wirayuda atau Pangeran Aji Saka Satria Nusantara yang sekarang berada di tanah Pasundan, Jawa Barat. Kami dari tim redaksi Ratu Ganding Channel hanya menulis naskah ini sesuai dengan keterangan dari kitab warga Kota Bogor, Jawa Barat. Apabila ada kesalahan dalam penulisan naskah ini, kami dari tim redaksi Ratu Ganding Channel memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di program tayang kami selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.